أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah, barusan kita dengar dari qori kita yang ganteng luar biasa, Muhammad Dafa, seorang jurusan multimedia, anak SMK, tapi ternyata bacaan Qur'annya luar biasa. Ya, Dafa siapa yang ngajarin Dafa? Belajar sendiri. Belajar sendiri? Masya Allah, yang lain pada belajar TikTok, ini belajar Quran. Ya, kita kasih semangat, mudah-mudahan anak kita juga menjadi penghafal Quran juga ya. Dan alhamdulillah di hari ini, di tempat ini ternyata jemaah bukan hanya dari Indonesia, ada yang datang dari Dubai, ada yang datang dari India juga bahkan nih Masya Allah. Bahkan Ustadz kita pun datang dari Portugal. Ya, yaitu Purwakarta atau Tegal. Langsung saja kita berikan kesempatan kepada Ustadz kita, Ustadz Aminuddin. Mungkin akan menadaburi surat Asy-Syura ini. Fadhal Ustadz. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah, Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah. Amma ba'd. Ibu-ibu, jamaah, cahaya hati Indonesia. Yang insya Allah berkah semua. Dan alhamdulillah, waktu yang berbahagia kita bersama dengan orang yang penuh berkah. Ibu-ibu tahu siapa yang paling berkah di sini? Tahu gak? Yang paling berkah? Beliau yang paling berkah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sangat berbahagia. Alhamdulillah. Bahasa Portugalnya alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa berkah? Karena selalu beruntung. Masya Allah. Ibu-ibu ada yang mau berkah? Hari ini silahkan berganti nama. Masya Allah. Biar berkah terus. Biar berkah, amin. Ibu-ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu indah alunan tadi yang kita dengar. Apa yang dikatakan dalam Asy-Syu'ara ayat 43 tadi. Bagi orang-orang yang bersabar dan bagi orang-orang yang senantiasa memberikan maaf kepada orang, maka itulah orang-orang yang diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita berharap kepada Allah Ta'ala, yang kalau saya lihat ibu-ibu khususnya di sini, bapak-bapaknya, semuanya saya lihat adalah calon-calon penghuni sorga. Sebab terlihat dari pancaran wajahnya yang begitu cerah. Masya Allah. Apalagi ibu-ibu, wajahnya begitu cerah, non glowing seperti Skincare Ustaz. skincare ya. Non glowing, indah begitu menawan. Mudah-mudahan hatinya pun sama, seglowing yang biasa dipoles setiap hari. Apakah hati perlu dipoles? Ini yang pertanyaannya. Ibu pernah memoles hati setiap hari? Pernah memoles hati setiap hari? Agar menjadi orang yang bersabar. Agar menjadi orang yang pandai memaafkan. Kalau bapaknya ngerjain salah, buru-buru dimaafin. Bu, suka ngeliatin HP bapaknya enggak? Suka? Bu, suka ngeliatin HP bapaknya enggak? Beneran? Jujurlah padaku. Orang HP langsung dipegang Ustaz. Langsung dipegang. Masya Allah. Zaman milenial yang begitu dahsyat. Orang dulu hatinya gampang sekali.
ditata. Tapi ingat, orang dulu yang tanpa ada media yang seperti itu ramenya. Mereka yang kepengin mendekatkan diri kepada Allah. Yang hatinya pengen sabar menerima dari Allah Ta'ala. Yang hatinya pengen lembut agar bisa memaafkan apapun yang ada. Maka mereka rata-rata itu mengasingkan diri. Subhanallah, kalau kita baca sejarah-sejarah yang dikenal dengan manakib orang-orang yang hebat. Kemarin baru saja tuh kita kholkan seorang ulama besar Al-Qut yang benar-benar prioritasnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada zaman yang belum ada lampu, zaman belum ada HP, zaman belum ada ini dan itu. Tetapi dia berkholwat, masuk ke dalam kamar, tidak bertemu dengan orang. Tujuannya apa? Agar hatinya bersih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang sabar, hati yang memaafkan akan membuka daripada kemudahan untuk kehidupan kita. Kenapa? Karena hati ini dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kita punya hati, betul? Setiap kita punya hati, betul? Betul. Pernahkah sakit hati? Pernah? Di mana? Sakitnya di sini, Ustaz. Sakitnya di sini. Iya. Sakitnya di sini hati, Mak. Masya Allah. Larane nang kene. Oh, neng larane nang kene. Masya Allah. Hati bisa sakit. Itu yang menyebabkan kehidupan kita menjadi gak mudah. Makanya kita lihat beliau. Insya Allah hatinya selalu bahagia. Karena untung terus. Amin. Mudah-mudahan selalu dibimbing oleh Allah Ta'ala, punya hati yang benar-benar dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyontohnya siapa? Nyontohnya kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat ibu sejarahnya. Orang yang paling dizolimi adalah Rasulullah. Orang yang paling disakiti adalah Rasulullah. Tetapi yang maafnya begitu besar, Rasulullah. Rasulullah berangkat ke Taif untuk dakwah. Rasulullah bukan disambut, tapi sambit. Kalau saya dakwah disambit, bagian dari Tegal. Tetap aja ya. Masya Allah. Bahkan pernah ada sebuah cerita yang populer. Rasulullah pernah datang di suatu pasar. Di suatu pasar itu ada seorang yang belum masuk Islam. Dia senantiasa membenci Rasulullah dengan kalimatnya. Ini padahal orang udah belum masuk Islam, tua rentak, mulutnya comel. Mulutnya apa baik dikata, apa baik dikata, yang baik aja dikata, apalagi yang buruk. Apa baik dikata? Masya Allah. Dikatain Rasulullah tuh di setiap orang. Rasulullah mendekat. Setiap pagi Rasulullah tuh suapin orang yang ngatain Rasulullah. Bu, ibu, halo. Ibu kalau ada yang ngatain kira-kira disuapin apa ditabokin? Jangan, kalau ngikutin Rasulullah, suapin, ambil bubur, suapin pakai sendok semen. Suapin Rasulullah. Sampai pada akhirnya Rasulullah wafat. Begitu Rasulullah wafat, pekerjaan ini diganti oleh siapa? Oleh Sayyiduna Abu Bakr Siddiq radhiyallahu. Beliau bertanya kepada putrinya, ya Fatih, ya Aisyah, pekerjaan apa Rasulullah yang biasa jalankan? Rasulullah biasa menjalankan menyuapi orang yang senantiasa mengatain Rasulullah di pasar. Datengin. Disuapin sama Bakar. Orang ini ngomong, kok ini yang nyuapin beda ini? Yang nyuapin beda, nggak seperti kemarin, lembut. Padahal ini, akhirnya dia tanya, yang kemarin itu siapa yang nyuapin saya? Akhirnya Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu arallah. Beliau menjawab, itu yang nyuapin engkau setiap saat, setiap pagi
adalah orang yang senantiasa engkau gunjing, adalah orang yang senantiasa engkau jelek-jelekan setiap hari. Maka orang yang belum masuk Islam ini, orang yang tua renta ini, dia meneteskan air mata, dia menangis. Kenapa? Karena melihat keelokan, keindahan akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua dibimbing oleh Allah Ta'ala mempunyai akhlak ngikutin Rasulullah. Gampang maafin orang. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Jadi kalau nanti bapak-bapaknya sampai rumah WA-ananya ada kalimat sayang-sayang, jangan dimarahin dulu. Maaf. Maaf. Maafin. Maaf. Maafin. Sebab WA-an sayang-sayangnya ternyata sama anaknya. Kalau sama bini tetangga baru nggak dimarahin. Ya, aman Pak Ustadz. Mudah-mudahan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita menjadi orang-orang hamba-hamba Allah yang hatinya senantiasa dibimbing, mempunyai sifat pemaaf, mempunyai sifat sabar, mempunyai anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mendapatkan kebahagiaan, berkah dunia, berkah akhirat. Amin ya Rabbal ya Rabbal alamin. Cahaya hati Indonesia. Cahaya Indonesia. Mudah-mudahan orang Indonesia hatinya bercahaya. Amin. Masya Allah, luar biasa. Ini saja mungkin yang saya sampaikan. Semoga bisa berjumpa lagi dalam lain kesempatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, kita jadi lebih lega ya untuk mudah memaafkan. Oleh sebab itu kita akan kasih kesempatan. Mungkin ada yang mau bertanya sekarang ini. Mangga. Siapa namanya ini? Ibu siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Rahmawati dari Masjid Taklim Khairun Nisa Yayas Sapana Islamic School. Saya izin bertanya Ustadz. Ketika tak mudah untuk memaafkan, apakah itu salah Ustadz? Karena terlalu sakit hati. Nggak mudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nggak mudah untuk memaafkan karena sakit hati. Iya, karena terlalu sakit hati. Apakah itu salah? Ustaz, Izin tanya. angel. Waalaikumsalam warahmatullahi Lara wabarakatuh. atine, angel maafkan. Kepriwe Ustaz? Apa nih Bu? Ya Allah. Dari Ibu Sri Rahmawati. Ibu Sri Rahmawati. Kalau kita tidak memaafkan orang, karena orang itu terlalu membuat sakit hati, sampai seakan-akan tidak ada obatnya. Apakah itu salah kalau kita tidak memaafkan? Seperti itu. Salah si ora. Ora salah. Salah si ora. Ora tuh Ustaz. Iya, tapi dosa. Oh. Dosa ya, salah. Iya. Sebagai sifat manusia, di saat hati kita terasa sakit, yang sakitnya itu rasanya berat untuk memaafkan tuh orang. Bahkan sampai 3 kali puasa, 3 kali lebaran. Enggak pulang-pulang. Enggak pulang. Bang Toyib itu Ustaz. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan konsep sama kita. Kalau bisa, kalau pengen jadi umatnya Kanjeng Nabi, kalau pengen dapat syafaatnya Kanjeng Nabi, walaupun sakit banget, maaf. Secara manusia nggak salah, secara konsepnya Rasulullah tetap salah. Kenapa? Bagaimanapun dia, kalau dia salah dan dia minta maaf ke kita, tetap harus kita maafkan. Allah saja Maha Pemaaf atas segala hambanya. Sedikit demi sedikit kadang kita kepengin mempunyai sifat seperti sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepengin.
Sifat Allah Ta'ala pemaaf. Maka kita jadilah orang yang pemaaf. Pertanyaannya kalau minta maaf sama maafin, susahan mana kira-kira? Minta maaf sama maafin, kira-kira susahan mana? Sama-sama susah Ustaz. Sama-sama susah. Susah. Orang tetangga saya ngomong kayak gini. Nyonta sungkan, jalan kampura. Tahu nggak itu? Bahasa Portugal. Susah minta maaf. Iya, saya emang nggak mau minta maaf sama dia. Udah terlanjur sakit hati, gitu. Iya. Itu minta maafnya ternyata orang memberi maaf juga susah. Kenapa minta maaf susah? Memberi maaf susah. Karena itu adalah kunci untuk mendapatkan sesuatu yang sangat mahal. Apa itu? Surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Flashback dulu bapak-bapak itu di saat akan mendapatkan ibu susahnya minta ampun. Saingan kanan kiri. Masya Allah. Kenapa? Karena akan mendapatkan orang yang istimewa. Surga adalah lebih istimewa dari segalanya. Maka kalau bisa walaupun secara manusia kelihatannya nggak salah, tetapi secara konsep Islam tetap salah. Makanya kita buka, siapapun yang meminta maaf kita maafkan. Allahumma amin. Masya Allah, mudah-mudahan kita berbesar hati ya. Walaupun berat kadang minta maaf dan memaafkan, tapi tetap harus memaafkan karena ganjarannya besar sekali. Surga ya, Masya Allah Ustadz ya. Waduh, Ustadz pertanyaan dari saya Ustadz. Makanan paling favorit di Tegal apa Ustadz? Kue paling favorit di Tegal apa Ustadz? Tahu nggak? Kue yang paling favorit di Tegal? Nggak tahu Ustadz? Ada yang tahu Bu? Ojo kue kue. Oh, jangan kue. Jangan kemana-mana, hanya di Cahaya Hati Indonesia.